Shalom, selamat datang dalam ibadah online Jemaat GBPS Palu. Mari siapkan hati dan diri kita untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Gunakan pakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata kita naikkan pujiannya dengan iman kita, hati yang penuh mengasihi Tuhan. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Katakan sekali lagi, mengasihimu. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah mahapus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi.
Karena kami tahu Kau perlindungan bagi kami Tuhan. Kau berikan kami kelepasan. Amin Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan Hosana. Hosana. Mari angkat tangan bersama. Hosana, katakan Hosana. Terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Amin. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh
jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita nyatakan iman kita. Kita menyembah Allah yang hidup dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dia Allah dan Tuhan yang tetap sama. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang baik. Haleluya. Oh, haleluya. Kami naikkan tangan kami. Kami angkat hati kami kepada-Mu Tuhan. Menyembah hanya Yesus saja Tuhan kami. Allah yang perkasa. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Glory, glory, haleluya. 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 Masing-masing pribadi kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Bersyukur akan segala perbuatan ajaib-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Yesus. Amin. Kau Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Yesus. Hosana bagi-Mu Yesus. Hosana bagi-Mu di tempat yang Amin. Hosana bagi-Mu Yesus, kita Maha Kudus. Haleluya. Memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, Katakan sekali lagi. cinta Hosana. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus, Kita Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus, kita Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Ini kerinduan kami selamanya. Sebagaimana Kau mengasihi kami, kami rindu juga mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Yesus Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini. Kami tahu bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan. Kalau kami saat ini Tuhan boleh mengalami kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat Tuhan, bahkan segala sesuatu yang ada pada kami saat ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, melainkan karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami semua. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh memuji dan meninggikan Engkau. Kami rindu lebih lagi memuliakan akan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami satu-satunya. Tidak ada Allah yang lain yang layak menerima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuliakan akan nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Boleh lihat kanan kiri kita. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan. Walaupun ditutup oleh masker, tapi saya percaya ada sesuatu aura yang muncul dari dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Amin. Ada sukacita yang melimpah-limpah karena Allah Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang luar biasa. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kita umat yang telah ditebus dan dipilih oleh Allah menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Menjadi pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit kembali. Naikkan pujian ini dengan iman kita, dengan penuh sukacita, karena Dia telah menjadikan kita umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti itu. Kami tidak akan pernah ragu, karena Engkau pegang hidup kami. Karena Engkau Allah yang tuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan
Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, iman kita pasti akan menjadi sia-sia kalau Yesus tidak pernah mati dan bangkit menang atas maut. Kenyataannya bahwa dia telah mati dan bangkit menang atas maut. Itulah sebabnya kita percaya kepada dia. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Karena salib-Mu Tuhan memberikan kami kemenangan, memberikan kami hidup, memberikan kami pengharapan. Terima kasih Yesus Tuhan, untuk kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, sudah mengorbankan nyawa-Mu atas kami. Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan
salib-Mu Tuhan. Amin. Ku hidup karena salib-Mu Tuhan. Kami menang oleh karena salib-Mu Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Haleluya. Hidup karena salib-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. 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 Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kesempatan anugerah Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya. Dan biarlah kami boleh melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan setiap pekerjaan iblis roh jahat apapun bentuknya yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, roh bernama tak bernama, penguasa-penguasa di udara di tempat ini, orang-orang kuat, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan sebagai kesempatan anugerah untuk kita boleh beribadah tatap muka pada hari ini. Puji nama Tuhan. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan, dan juga jika ada yang baru pertama kali hadir, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Juga kita akan menyambut saudara kita yang berulang tahun yang saya sebutkan namanya dan ada hadir, silakan berdiri. Huala Ekaton Lumban Tobing, Ciah Yuke Lilani, Gracia Lydia Noventa Sanda, Neiska Melinda Purnama, David Christian Gogali, Angel Eunika Natalia, Jamie Vence Pangemanan. Ada yang hadir? Puji Tuhan, kita doakan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk kehadiran saudara sekasih kami yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan campur tangan Tuhan mengadakan segala perkara. Terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga datang mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya untuk tetap tekun dan setia mengiring Tuhan. Memberkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani. Semuanya diberkati Tuhan dan buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Dan juga biar Roh Kudus menolong mereka, menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah. Segala pekerjaan kuasa senjata yang memegang kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus yang patahkan, hancurkan, halaukan dari hidup mereka. Biarlah Tuhan mau menyertai mereka dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan.
Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kejadian pasal 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 22 ayat yang ke-12. Mari kita baca. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, yaitu takut akan Tuhan. Pagi ini kita mau belajar terlebih dahulu tentang prinsip dasar tentang takut akan Tuhan. Istilah ini sering dipakai di antara percakapan anak-anak Tuhan karena dikutip dari bahasa mimbar para pendeta. Dan kemudian istilah ini menjadi umum, takut akan Tuhan. Tetapi dalam prakteknya itu bukan kacau, tidak kacau, tetapi itu tergantung dari pemahamannya apa. Makanya saya katakan pemahaman yang benar itu akan menghasilkan sikap yang benar, dan sikap yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jadi pemahaman ini macam-macam, sehingga sikap iman orang percaya juga macam-macam, dan tindakan iman orang percaya dalam hal takut akan Tuhan juga macam-macam. Nah, semua bertolak dari pemahamannya. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita pelajari, menurut saudara selama ini sejak saudara menjadi orang percaya, lahir baru, menurut saudara, pemahaman saudara, apa itu takut akan Tuhan? Nah, ini perlu kita pahami karena ini sudah menjadi bahasa sehari-hari dalam kalangan anak Tuhan. Nah, itu ada dua itu yang sangat populer. Oh, dia orangnya takut Tuhan. Ada lagi, oh orangnya cinta Tuhan. Ya, kenapa kalimat ini populer? Karena mereka melihat sikap-sikap dan tindakan-tindakan orang-orang tertentu tentang hal takut akan Tuhan. Dan orang itu cinta Tuhan menurut pemahamannya. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Nah, supaya kita mempunyai sikap iman yang benar dan tindakan iman yang benar dalam hal takut akan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita kembali kepada pengalaman hidup pribadi masing-masing dan juga melihat orang lain punya sikap dan tindakan tentang takut akan Allah, dari situlah kita memahami, dari situlah kita bisa tahu sejauh mana pemahamannya. Dan sejauh mana pemahamannya juga tergantung dari pembicara-pembicara di balik mimbar yang mengajarkan pengertian itu. Nah, jadi selama ini kita boleh melihat berbagai sikap dan tindakan karena juga bertolak dari berbagai pemahaman. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, maka dengan sangat jelas kita akan paham sebenarnya apa itu. Apa itu takut akan Tuhan? Saya pernah membahasakan seperti ini. Bahkan di mana-mana saya pergi, saya juga menyampaikan baik seminar maupun ibadah bahwa
kedapatan kehidupan kita sebagai orang percaya dalam hal takut akan Tuhan itu sama dengan takut dipukul Tuhan. Ya. Jadi itu gambaran kita. Kemudian kita pun melakukan hukum-hukum Allah hanya karena takut dihukum. Melakukan perintah Tuhan karena takut dihukum. Melakukan ketaatan hanya karena takut dihukum. Jangan ini ya, nanti Tuhan pukul. Nah, ini juga bahasa. Bahasa yang dipakai di antara sesama orang percaya karena mimbar mengajarkan itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah hal-hal yang sangat kontradiksi. Antara pemahaman takut akan Allah menurut pemahamannya, sementara tindakannya berbeda. Sangat bertolak belakang dengan takut akan Allah. Kenapa, saudara? Mari saya berikan gambarannya. Kalau saudara, saya tidak usah buka ayat-ayat terlalu banyak untuk ini. Tetapi saya yakin saudara jemaat Tuhan yang suka baca Alkitab, tahu bagaimana kondisi sikap daripada keberadaan umat Tuhan pada perjanjian lama. Apa yang kita dapati di sana adalah umat Tuhan yang tegar tengkuk. Kalau saya katakan umat Tuhan pada perjanjian lama itu berarti orang Israel. Tegar tengkuk, suka melawan, suka berontak, suka mengeluh, suka demo juga sama, ya, protes dan lain sebagainya. Kemudian mereka melakukan ketaatan hanya karena takut Tuhan hukum. Nah, itu yang kita baca. Nah, kemudian bisa terjadi karena membaca itu, kemudian kita juga mendapatkan gambaran seperti itu sekarang. Dan benar-benar Tuhan pukul. Dan sulitnya ketemu Tuhan. Kalau Tuhan mau menyampaikan sesuatu dan mau turun di antara mereka, maka semua lokasi disterilkan. Sampai kepada ternak pun dalam jarak radius sekian jaraknya tidak boleh mendekat. Begitu mendekat mati disambar. Ya. Nah, ini jadi kebesaran, keagungan Tuhan, kemahakuasaan, kedahsyatannya itu benar-benar sangat menakutkan. Ya. Itu yang kita baca, yang kita ketahui. Jadi umat Tuhan itu hidup dalam, kalau boleh dikatakan mungkin kasarnya bukan cuma takut, ketakutan, ya. Tetapi namun demikian kita masih menemukan juga ketegaran tengkuk. Sebab kondisi yang seperti itu pun mereka masih juga hidup melawan Tuhan. Nah, sekarang terbalik, ya. Di zaman anugerah ini justru kita lihat aneh. Oleh karena semuanya anugerah, pengampunan, keselamatan, mengaku dosa-dosa diampuni, darah Yesus menyucikan. Aduh, seolah-olah Tuhan itu kemurahannya jadi murahan. Apalagi bisa dipanggil Bapa di sorga. Ada lagi ayat makanya Yesus itu sahabat kita sampai ada nyanyiannya. Ya, Yesus betapa sobat yang baik. Ada, kemudian ada lagi Yesus kekasih hatiku sampai dibuat dengan irama dandut. Bukan main. Ya, masih ingat itu Yesus kekasihku. Nah, itu ya. Jadi seolah-olah begitu akrabnya, begitu gampangnya. Kemudian Tuhan karena sudah begitu akrabnya begitu. Kemudian kita umat Tuhan sikapnya berubah. Seolah-olah Tuhan menjadi murahan.
Ya, sesukanya bikin, sesukanya Tuhan itu diperlakukan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kontradiksi sekali, beda jauh sekali kondisi umat Tuhan, sikapnya dan juga keberadaan Allah Maha Besar, Maha Kudus, Maha Kuasa dan lain sebagainya. Dan betapa kerdilnya itu manusia dan tiada artinya. Tapi sekarang, gampangnya. Iya, jadi seolah-olah Tuhan itu, pemahaman ini berkembang lebih parah lagi. Ya, kemudian Tuhan itu kalau kata kasar, umat Tuhan menjadikan Tuhan itu jongos, pembantu, satpam. Ini kok sikap-sikap iman yang seperti ini. Kenapa ada seperti ini dan tindakan iman seperti ini? Karena pemahaman yang keliru. Ya. Jadi seolah-olah musnahlah semua keagungan, kebesaran, kedahsyatan, kemahakudusan dan kesakralan Allah itu oleh karena dia sahabat kita. Dia kekasih kita. Jadi pemahamannya itu ya sama dengan manusia bergaul dengan satu dengan lain, ada kekasihnya. Biasanya kalau orang lagi batu nangang itu dua-dua tukang meraju. Ya, makanya itu bahasa yang paling populer dalam bab pacaran. Marah, selalu marah. Nah, nanti DP marah baru dia tahu betul. Oh tidak. Nah, sesik marah. Ya, artinya dia jaga betul jangan tersik. Jadi keakraban memang tidak salah. Firman Tuhan mengatakan dia kekasih jiwa kita, ia sahabat, ia adalah guru dan lain sebagainya. Tetapi mari kita pahami, ya, mari kita artinya begini, kebenaran yang kita pahami tentang kesakralan Allah itu yang Maha Kudus, Maha Besar, Maha Mulia, itu tidak akan kita kurangi hanya karena kita sudah menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal dengan gratis dan kita dijadikan sahabat, dijadikan anak Tuhan, dijadikan kekasih. Kiranya itu tidak mengurangi sehingga pemahaman kita tentang takut akan Allah dan sikap kita setelah kita pahami apa itu takut dengan Allah dapat kita wujudkan dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Kemudian orang mulai terpikir, oh tentu ini kegiatan-kegiatan rohani, sembahyang, aktif, pelayanan, dan lain sebagainya. Jangan lupa saudara, segala kegiatan-kegiatan rohani itu masih masuk dalam kategori sikap iman. Tapi ketika kita masuk dalam tindakan iman, itu bukan lagi hanya memahami dan bersikap, tetapi kita sudah lakukan. Nah ini, oke. Mari kita sejenak kembali kepada apa yang kita baca tadi. Ya, mari. Kejadian 22 ayat 12. Mari baca, 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan buktinya apa? Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Itu bukan hanya siapa yang dikorbankan ini? Siapa?
Ishak. Siapa yang mengorbankan? Abraham. Itu bukan hanya pemahaman Abraham tentang takut akan Allah. Tapi itu juga sudah sikap, dan tidak hanya sampai kepada sikap imannya tentang takut akan Allah, tapi dibuktikan dengan tindakan. Dan kategori itu Tuhan katakan, aku tahu sekarang bahwa kau takut akan Allah. Pertanyaannya, bukankah Allah Maha tahu? Masa dia tidak tahu dari dulu? Kok dia baru katakan aku tahu sekarang? Nah, ini juga perlu kita mengerti. Tuhan sudah tahu. Tuhan Maha tahu. Tetapi walaupun Tuhan Maha tahu, tapi itu harus dibuktikan, baru itu legal. Itu. Tidak dibuktikan, tidak legal. Kalau Tuhan Maha tahu, tidak usah kita berdoa. Ya, sama seperti satu saat ada undangan. Ya, ada undangan di Sulawesi Utara. Saya bertugas. Lamanya ini orang yang khotbah sudah sampai, belum lagi ada pejabat di desa itu mulai pidato lamanya. Kemudian saya diminta doa makan. Sederhana. Terima kasih Bapak di sorga, engkau kan sudah tahu. Terima kasih, amin. Sudah selesai. Orang tak kaget, Pak dari mana nih Pak berdoa? Jadi harus ada, bukan cuma pemahaman, tetapi juga sikap. Bukan cuma sikap, tapi harus dibuktikan dengan tindakan. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham, Allah berkata, aku tahu sekarang. Pada saat Abraham membuktikan, barulah Allah mengatakan, aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Jadi saudara, kita perlu memang belajar firman supaya tahu, paham. Makanya ada pemuridan. Walaupun sebagian besar gereja Tuhan masih tidak menyadari bahwa gereja harus memuridkan jemaatnya supaya mereka mengerti firman. Karena gereja bukan hanya sekedar duduk bersama ibadah, nyanyi-nyanyi sebentar, dan kemudian dengar firman dan pulang, tidak. Tapi harus mengerti firman, karena mereka dari mengerti, mereka bisa bersikap dan bertindak melakukan itu firman. Jadi saudara, apa hal yang mendasar di sini yang kita bisa belajar dari peristiwa ini? Kita pasti tahu dari sejak sekolah minggu, ini sudah dikisahkan kepada kita. Bagaimana puluhan tahun sampai sota tua-tua, secara fisik sudah lemah. Abraham belum dapat keturunan. Sedangkan secara kebenaran firman, secara langsung, ia sudah menerima janji Allah bahwa keturunannya seperti bintang di langit. Tunggu sekian punya lama, akhirnya dapat. Luar biasa. Saudara, orang-orang yang memiliki anak tunggal pasti lebih mengerti ini, Pak. Ini masalah, ini peristiwa. Sudah demikian, Tuhan minta, bukan Tuhan minta untuk mau dijadikan orang besar. Tuhan minta untuk dikorbankan. Saya yakin kalau itu terjadi pada saat ini, dia langsung konseling sama gembalanya. Dan gembalanya akan menjawab, tidak betul itu, karena cuma mimpi-mimpi saya dibilang Tuhan suruh. Iya kan?
Tapi kenapa bisa jawabannya seperti itu? Karena kita memang bukan dalam pemerintahan teokrasi. Beda dengan tempo dulu. Tuhan bilang. Nah, kita lihat. Dan ketika Tuhan minta untuk dikorbankan, bisa baca sendiri supaya lebih meresapi. Abraham melakukan. Itu bukan pekerjaan mudah. Itu bukan tindakan iman yang mudah. Mari kita renungkan. Itu sudah bersifat perintah. Bukan lagi berfirman. Tapi sudah berisi firman yang berisi perintah. Dan perintah itu tidak ada jawaban lain yang selain siap. Kerjakan, lakukan. Mari kita renungkan. Sejak saudara dan saya menjadi orang percaya, firman yang mana yang rajin kita lakukan? Yang mampu kita lakukan? Ya, firman yang bersifat umum. Yang bersifat perintah. Siapapun dia, untuk melakukan, sudah paham, sudah. Sudah ada sikap iman, ini benar, ini Tuhan berfirman. Tapi untuk tindakan iman, untuk melakukan, itu pergumulan. Itu pergumulan. Orang yang mau memasuki pergumulan iman, sampai ia menang, dialah orang yang dapat melakukan firman. Jadi, mari, dari peristiwa ini ada penilaian bahwa dari apa yang Abraham pahami dan punya sikap dan tindakan itu dikatakan oleh Allah sendiri, karena engkau takut akan Allah. Dan itulah kategori takut akan Allah. Bukan takut dipukul. Nanti kita akan memahami. Takut apa ini? Bukan takut karena tulah, bukan. Ya, bukan. Nah, baik, kita ngecek lagi peristiwa lain. Ya, Keluaran pasal 1 sudah, ayat 17. Kita baca. Ya. Saya baca dulu, kemudian jemaat ayat 18, baik yang di dalam dan di luar. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir yaitu Firaun kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ganti. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka sudah melahirkan, telah bersalin. Ganti. Iya. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Oh, kamai langsung dapat jodoh. Tapi jangan lagi saudara menghakimi. Oh, berarti yang jomblo-jomblo itu karena tidak takut Tuhan. Nah, ini kita bicara bidan-bidan di zaman Musa. Ya. Firaun, nah itu GU lagi balik kiri kanan lagi bacari. Nah, ya, tidak usah, lihat diri sendiri. Kita tidak bicara bidan ini, kita bicara kasus-kasus yang terjadi untuk lebih mendalami takut akan Allah. Perintah Firaun, bunuh semua anak Ibrani yang laki-laki, yang perempuan kasih hidup. Nah, kalau saudara nanti baca di rumah, DP nama bidan itu ada di situ disebut.
Tapi ini bidan takut akan Allah. Saudara renungkan ya. Perintah Fir'aun dan perintah Allah. Manusianya hidup di bumi di bawah kekuasaan Fir'aun. Dan ada perintah raja, bunuh semua anak laki-laki yang baru lahir itu. Sudah langsung ya. Sudah langsung apa nih? Berarti aborsi sudah dari dulu ini. Tapi aborsi sesudah lahir langsung buang, langsung bunuh. Ya. Jadi bukan pengguguran dalam kandungan, tapi pembunuhan setelah lahir. Setelah tahu, oh orang laki-laki ini. Ya, andai kata sudah canggih teknologi, sebelum melahirkan kan sudah tahu jenis kelamin, tentu sudah dibunuh sebelum keluar. Nah, lahir laki-laki. Tapi ini bidan takut kepada Allah. Sedangkan di depannya ada Firaun. Makanya saudara, saya sudah katakan tadi, memahami firman masih bisa dilanjut dengan bersikap terhadap firman yang benar, tetapi melakukan kadangkala sudah tahu benar juga masih pergumulan iman. Dan mereka komitmen. Mereka lebih memilih takut akan Allah. Jadi itu sebabnya mereka tidak bunuh. Panggil, kenapa? Kita coba aja. Itu perempuan Ibrani, perempuan kuat. Kita orang belum datang, orang sobarana. Nah ini coba bayangkan. Kalau kita pakai bahasa hari-hari lebih gampang kan? Ada gambaran. Memang ada ibu-ibu yang kuat juga begitu kan? Nah jadi sudah. Saudara, kita baca di sini dengan apa yang kita baca di dalam peristiwa bidan di zaman Musa dan peristiwa Ishak dikorbankan di zaman Abraham, semuanya berdampak kepada pribadi yang takut akan Allah itu. Akibat ketaatan daripada Abraham, janji Allah dipenuhi, digenapi. Akibat bidan yang takut akan Allah, masa depannya juga diberkati. Tetapi pemahamannya kembali lagi kepada yang mendasar. Takut karena apa? Takut dipukul? Takut dihukum? Takut dibinasakan? Berarti gambaran kita, kebesaran Allah kita itu kita gambarkan sebagai algojo yang kejam. Sehingga kita hidup jadi orang percaya seolah-olah berada di bawah intimidasi setiap hari. Nah ini, makanya kalau kita baca firman Tuhan dalam Roma, bahwa kita itu berlimpah dengan sejak kita menjadi orang percaya seharusnya berlimpah dalam damai sejahtera. Berlimpah dalam damai sejahtera. Nah sekarang, mari kita kembali pada diri kita masing-masing. Sejak saudara dan saya menjadi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, berlimpah dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, berlimpah damai sejahtera, atau saudara berada di bawah tekanan. Aduh, ini kalau saya tidak bikin nanti Tuhan pukul ini. Ini nanti kalau saya tidak nanti Tuhan hukum ini. Apa begitu? Tuhan bukan algojo. Tuhan bukan sadisme atau kekejaman. Tetapi apa yang firman Allah katakan? Yang kita tahu adalah seperti ini. Kita baca. Bahwa Allah itu adalah kasih adanya. Kita baca. Sebelum kita masuk
di dalam pemahaman yang lebih dalam, kita mau lihat dulu, ya kita undur sedikit, kita lihat dulu satu contoh kasus lagi. Ayub pasal 1. Ayub pasal 1. Ya. Kita buka dulu kasus-kasus perjanjian lama. Sudah? Ayub pasal 1 ayat 8. Oke, mari baca sama-sama. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita ketemu lagi di sini, bukan tadi Abraham, kemudian siapa tadi lagi? Musa, bidan-bidan zaman Musa. Kemudian sekarang kita ketemu Ayub. Juga ada penilaian bahwa Ayub seorang yang taat, seorang yang takut akan Allah. Tetapi karena pertanyaan itu disampaikan, pernyataan itu disampaikan kepada iblis, sekaligus pertanyaan dan pernyataan. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun yang sama dengan dia di muka bumi ini. Seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah. Apa jawab iblis? Nanti sudah baca di rumah. Saya berikan jawabannya yang dijawab oleh iblis. Apakah dengan cuma-cuma saja Ayub itu takut akan engkau? Bukankah engkau memagari kelilingnya? Makanya ada doa dibentengi dan dipagari kan? Bukankah engkau yang memagari kelilingnya? Nah, kalau kita pakai bahasa hari-hari, coba angkat itu pagar. Nah, bukan cuma memagari kelilingnya, memagari Ayub dan segala miliknya. Nah, saudara, perhatikan bagaimana Tuhan itu melindungi umatnya. Bukan cuma oknum diri, tapi segala miliknya. Jadi iblis melihat bahwa Ayub ini tidak bisa ditembus. Makanya tidak sia-sia, makanya dia takut akan engkau. Rupanya iblis juga pemahamannya tidak beda dengan pemahaman keliru tentang takut akan Allah yang biasa dimiliki oleh orang-orang percaya. Ketika iblis berkata begitu, silakan. Tuhan izinkan. Dan begitu Tuhan izinkan, tapi tidak boleh engkau ganggu dirinya. Begitu Tuhan izinkan, iblis tidak pernah menunda-nunda, langsung serangan frontal dalam waktu yang sangat singkat, kehilangan semua, anak-anak mati semua, harta benda hilang semua. Kenapa? Karena pagar sudah diangkat. Dan fisiknya juga mengalami penyakit. Saudara, mari renungkan. Jadi, kenapa Tuhan harus melakukan itu? Karena ia sudah berkata, Ayub itu takut akan Tuhan dan perlu dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Sama seperti ini. Kenapa Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Kapan? Setelah Abraham membuktikan ketaatannya. Kapan bidan ini diberkati? Setelah bidan ini membuktikan
takut akan Allah dalam tindakan melindungi bayi-bayi Ibrani. Jadi saudara, dari apa yang kita pelajari di sini, prinsip dasar dari takut akan Allah adalah ketaatan yang kita lakukan atas perintah Tuhan. Bukan cuma atas firman-Nya, atas perintah Tuhan. Firman yang bersifat perintah pun kita taat lakukan. Jadi penilaian tentang seseorang itu takut akan Allah dari ketaatannya melakukan perintah Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau melakukan perintah Tuhan, orang harus masuk dalam pergumulan yang namanya pergumulan iman. Dan kalau ia masuk dalam pergumulan iman, disitulah teruji ketaatannya itu didasari atas apa. Kalau hanya didasari atas takut Tuhan pukul, dia pasti gagal. Karena dia akan mengulangi kesalahan dan pelanggaran yang sama. Nah, oleh karena itu, ketika saudara dan saya sudah hidup di zaman anugerah, di mana keselamatan diberikan atau dianugerahkan kepada kita. Dan karena namanya anugerah berarti pemberian cuma-cuma, pemberian secara gratis daripada apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Maka di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, pemahaman takut akan Tuhan dan sikap takut akan Tuhan akan dibuktikan dengan tindakan. Dan tindakan iman itu didasari oleh apa? Mari kita buka dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4. Ayat 9. Dan ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10 kita baca. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Ya, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jangan lupa, ketika kita masuk dalam zaman anugerah, kita diperkenalkan Allah bukan hanya maha dahsyat, maha mulia, maha sakral, lain sebagainya, tapi Allah yang maha kasih. Dan peristiwa salib ini adalah pengalaman iman bagi setiap orang yang telah terima Kristus, saudara dan saya. Sehingga pemahaman kita tentang takut akan Allah, nanti kita akan baca, saya jelaskan dulu, semakin sempurna kita memahaminya.
Karena kita tahu bahwa tanpa Yesus Kristus yang tersalib di atas Golgota, dengan darah yang tercurah, menebus kita dari segala dosa. Tanpa itu, kita semua binasa. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa ketaatan yang kita lakukan di dalam zaman anugerah ini, di bawah pengasihan dan di bawah penebusan daripada Kristus Yesus di kayu salib, kita tidak boleh melakukan ketaatan dengan pemahaman nanti Tuhan pukul kalau kita tidak taat. Karena kita ketemu Yesus, kita mengenal Kristus. Yang kita kenal adalah peristiwa salib itu, dan itu adalah bukti kasih Allah. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau umat Tuhan zaman dulu, Tuhan mau turun atas satu bukit, bukit disterilkan, tidak boleh ada yang mendekat. Takutnya luar biasa. Siapa mendekat, sambar mati. Begitu juga, tidak bisa sembarang orang masuk dalam menyentuh mezbah dan melakukan pelayanan imam kalau dia bukan imam. Karena kalau tidak, dia mati di situ. Itu sudah banyak kita baca di dalam Alkitab peristiwa-peristiwa itu. Di zaman anugerah, dari Yesus Kristus yang tersalib di Golgota, kita boleh datang secara langsung. Kristus yang sudah menebus kita. Kita disebut anak-anak Allah. Perhatikan, apakah karena anak maka kita tidak menghormati dia? Apakah karena anak kita seolah-olah memperlakukan dia sesuka-sukanya? Mari kita renungkan. Kita tidak boleh membiarkan iblis merusak sikap kita kepada Allah. Sehingga itu juga merusak tindakan kita kepada Allah. Dalam hal takut akan Allah. Sekalipun kita sudah dipanggil anak, bukan dipanggil, berubah status menjadi anak, dan kita diizinkan menjadi sahabat, bahkan kamu bukan lagi hamba tapi sahabat, bahkan kita juga diizinkan menjadi kekasih, tapi bukan berarti dalam hidup kita tidak ada penghormatan sedikit pun kepada Kristus. Sebab kalau kita bicara tentang kasih, bicara tentang agape, bicara tentang bahasa umum cinta, di dalamnya ada kehormatan yang luar biasa. Ini yang perlu kita pahami. Oke, untuk jelasnya, mari kita lihat lagi ayat berikutnya. Masih di 1 Yohanes. Karena kita pindah di Yohanes pasal 5. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 2. Kita baca. Ya, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya, ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat,
Segala sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta kasih. Tidak ada yang berat. Coba tanya itu yang saudara panggil Koko. Dengan coba saudara tanya dengan saudara panggil Meme. Yang sekarang sudah jadi suami istri. Sekarang banyak yang merasa berat. Ha? Dulu tidak ada yang berat. Ha? Nah, mari kita pahami. Kenapa tidak ada yang berat? Karena tidak ada yang berat, berarti yang dilakukan ketaatan itu bukan karena terpaksa, tapi karena mengasihi Tuhan. Di dalamnya itulah yang namanya takut akan Allah. Takut akan Allah, menghormati Dia sehormat-hormatnya. Dan itu berarti menghormati Dia sehormat-hormatnya, di dalamnya ada nilai ketaatan. Ini pembuktian sebagai tindakan. Mari kita renungkan saudara. Dalam pergumulan hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya, dengan segala realitas yang kita hadapi, termasuk di situasi kondisi seperti ini, apakah itu akan mengendorkan ketaatan kita kepada Tuhan? Bisa kendor kalau tidak didasari kepada mengasihi Tuhan. Karena Alkitab sangat jelas, inilah kasih kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidak berat. Tadi pujian pertama sudah menghantar kita, aku mengasihimu Tuhan. Dan itu membawa kita bisa merenungkan. Apakah situasi kondisi yang sedang terjadi sekarang ini? Yang kita tahu pandemi membawa kita kepada kehidupan kebiasaan baru, new normal. Apakah ini masih membingungkan kita? Atau kemudian membawa kita punya kasih kepada Tuhan dan ketaatan kita terganggu atau semakin menurun? Nah, ini semua harus dibuktikan dengan tindakan. Aku tahu sekarang, hai Abraham, bahwa engkau takut akan Allah. Setelah dia buktikan ketaatan itu. Ini penting dalam kehidupan kita. Karena sudah terlalu lama kehidupan orang percaya begitu masuk dalam zaman anugerah. Memang anugerah pemberian. Tapi bukan berarti kita bermanja-manja kepada Tuhan tanpa menghormati Dia. Tanpa ada rasa hormat untuk melakukan Dia punya perintah. Nah bisa saudara. Ya. Situasi kondisi apapun jangan merubah sikap iman kita dan tindakan iman kita kepada Tuhan untuk melenyapkan kehormatannya, kemuliaannya, keagungannya, kebesarannya. Hubungan pribadi dengan Tuhan harus seakrab apapun dengan Tuhan sampai bisa berkomunikasi secara pribadi. Tetap penghormatan kita kepadanya, kepada Allah yang maha mulia, itu harus kita miliki sikap hati yang seperti itu. Kenapa? Kenapa saudara? Karena kalau ini hilang dalam kehidupan kita, maka tanpa kita sadari secara alamiah kita entengkan itu Tuhan. Itu akan lenyap, terkikis pelan-pelan penghormatan kita kepada Allah.
Karena sudah biasa, terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur, bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan, Kau memberkati. Oh semua, jadi ini tak boleh saudara. Mari kita jujur. Coba saudara, nanti pulang ya. Kan kita akan berdoa. Mulai, pokoknya doa apa saja. Mulai dari doa makan, doa mau tidur, bangun tidur. Saudara perhatikan isinya. Ada memang kalimat pembukaan. Kalimat pembukaan dia ikuti doa Bapa kami. Mempermuliakan Tuhan. Meninggikan Dia. Kemudian ada lagi ucapan syukur. Tapi coba saya sudah selesai. Saudara coba begitu saudara mengucapkan, langsung buka mata, langsung catat. Saudara akan menemukan deretan perintah kepada Tuhan. Tuhan kirimkan pasukan malaikat, dia perintah lagi Tuhan. Menjaga kami, dia perintah lagi Tuhan. Tuhan bentengin kami, dia perintah lagi Tuhan. Berkatilah kami, dia perintah lagi Tuhan. Ini kan tak balik, kita yang perintah Tuhan, bukan kita yang mentaati perintahnya. Salahkah kita berdoa seperti itu? Tidak salah, karena memang diberikan hak iman. Tapi jangan karena keakraban kata-kata kita kepada Tuhan, kemudian hilang penghormatan kita kepada Tuhan. Hilang pengsakralan kita kepada Allah yang maha mulia itu, jangan. Kita tetap hargai. Kita tetap hormati. Karena ketaatan itu selalu harus terjadi karena menghormati, bukan takut dipukul. Ya, itu samalah dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Di antara sesama dalam hidup apa yang kita hadapi. Nah, saat ini kita mohon Tuhan menjamah hati kita. Supaya benar-benar di hati kita ini, apalagi katakan kita sudah terima Yesus. Kalau kita sudah terima Yesus, berarti kita juga sudah menerima peristiwa salib Kristus dalam hati kita. Di mana agape, saya pernah katakan kita lahir dari benih agape. Kasih Kristus. Bukan cuma pribadi Kristus masuk dalam hati kita untuk kita pakai usir setan. Bukan. Tapi untuk menjadikan diri kita ini tempat kediamannya Dia. Di mana itu juga bekerja dalam kehidupan kita. Memenuhi hati kita. Sama seperti ini kan hanya mengatakan kasih dari sorga mengalir. Itu juga mengalir dalam hati kita. Mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Sehingga takut akan Allah kita nyatakan dalam ketaatan yang didasari karena mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa dan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Amin. Kasih
bagimu Yesus di taman Maha Kudus. Memuji selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana, Hosana, Hosana. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Siapkan diri masing-masing dan selesaikan apa yang perlu diselesaikan. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan yang percaya yang penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian syukur, naikkan penghormatan, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana hidup di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di atas Maha Kudus. Memuji namamu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana, haleluya, haleluya. Hosana bagimu Yesus di
iman kami Tuhan. Dan sempurnakanlah oleh karya Roh-Mu yang kudus, sehingga sungguh-sungguh Engkau boleh menemukan diri kami. Kami mengasihi-Mu, sekalipun kami malu mengakuinya, tetapi oleh iman Engkau sudah menyatakan itu, bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Di balik segala kekurangan, kelemahan, dan keberadaan kami mengasihi-Mu. Sempurnakan. Kami sudah menikmati segala apa yang baik daripada. Bahkan kami sudah menikmati keselamatan hidup yang kekal, penebusan atas diri kami dari segala dosa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus menuntun kami untuk menghormati Engkau dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan ketaatan kami karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat. Kami percaya Roh Kudus sudah melawat setiap pribadi, menguatkan, meneguhkan, menghiburkan, dan memberikan damai sejahtera, sukacita surgawi bagi kami semua. Dan juga sudah melawat setiap pribadi dan menjamah dan menyembuhkan setiap yang lemah menjadi sembuh oleh karena penebusan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka, dan semua yang telah melayani Engkau dengan segenap hati di bidang mereka pelayanan mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk tempat kami boleh beribadah. Tuhan Engkau memberkati. Akan tempat ini memberkati yang telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah. Memberkati semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami. Engkau memberkati. Roh hikmat, akal budi, dan takut akan Allah karuniakan pada setiap aparatur pemerintah, mulai dari presiden, wakilnya, dan juga para kabinet dan seluruh tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa, dan dusun-dusun. Semuanya Tuhan Engkau beri takut akan Allah. Terima kasih Bapa. Roh hikmat, akal budi juga Engkau karuniakan bagi setiap petugas kesehatan yang sedang menghadapi tugas mereka melawan melawan pandemi ini. Biarlah Tuhan tolong agar juga penemuan vaksin yang sudah dilakukan ini semuanya tepat guna untuk dapat menjadi pertolongan bagi mereka yang sedang mengalami atau terpapar dengan pandemi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Aparat keamanan juga Engkau memberkati, baik kepolisian TNI yang terus menjaga keamanan dan kedaulatan negeri kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa, negara, pemerintah, dan seluruh masyarakat, dia juga Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan juga seluruh negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan segala pekerjaan kuasa jahat apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus patahkan, hancurkan, halaukan semuanya. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kami semua. Dan darah di Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasil segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi pada ibadah berikutnya. Ibadah kita telah selesai. Kami berdoa saudara dapat diberkati melalui ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Jangan lupa 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati.